Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner bagi kita semuanya, yang telah mengajarkan kita tentang agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia, inilah materi terakhir kita, materi terakhir sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Semoga penuh materi yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir semester ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman, menjadikan sebuah pengetahuan tentang hukum adat yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan berguna bagi sang kreator-kreator hukum ya, yang akan menentukan sebuah ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia, baik pada saat ini dan nantinya di masa depan. Teman-teman, pada materi terakhir kita akan berbicara tentang peradilan hukum adat. Oke. Berbicara peradilan hukum adat, ada beberapa dasar hukum dan ketentuan-ketentuan mengapa peradilan adat perlu kita ketahui dan perlu kita memahaminya dalam konteks sebuah hasanah pengetahuan di dalam kaidah hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya. Dasar hukum dan pengertian hukum peradilan hukum adat pada pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradabannya. Makna dari pasal ini menunjukkan bahwa identitas budaya ataupun hasanah yang ada di dalam masyarakat atau struktur kehidupan yang ada di masyarakat, baik itu meliputi budaya, baik itu meliputi adat istiadat yang lainnya, itu harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradabannya. Dan juga diperkuat di dalam ayat pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan budaya. Ini yang membuktikan bahwa konstitusional dan hak asasi manusia, nah, keberadaan peradilan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui sebagai eksistensinya. Artinya teman-teman, konstitusional dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar dan hak asasi manusia, telah menyebutkan secara terang-menerang bahwa hukum adat ataupun peradilan adat nantinya dihargai dan dihormati dan diberikan ruang untuk menjalankan eksistensinya sebagai peradilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan juga pada berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah, sebelum adanya Undang-Undang 30 Tahun 2004 ya, fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala desa, karena menurut pasal 101 undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Nah, ini yang memungkinkan bahwa kepala desa menjadi sebuah ruang untuk bagi orang yang mencari keadilan yang ada di tingkat desa, yang mana nantinya sebagai pengacuan untuk kontemplasi sebagai perdamaian ke depannya, tidak perlu dilakukan penyelesaian sengketa di digitasi seperti itu. Nah, jadi segala perselisihan yang didamaikan oleh desa bersifat mengikat para pihak, namun tidak mengikat secara kontemplasi secara legitasi seperti itu.
Lah, kemudian undang-undang diganti dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2005 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Sehingga di dalam setiap peradilan adat tersebut tidak lagi berlaku setelah adanya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pada saat yang berangsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala peradilan adat kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat tersebut. Namun undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 tidak sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan ke hakim-hakim perdamaian desa yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 3A Rechtsstaatliche Organisasi atau RO. Nah, sistem peradilan yang diselenggarakan oleh hakim-hakim dalam masyarakat kecil-kecil atau hakim desa yang pada zaman Hindia Belanda diakui berdasarkan pasal 3 RO itu tersebut dengan menyebutkan yang pertama perkara-perkara yang pemeriksaan menurut hakim adat menjadi wewenang hakim dalam masyarakat kecil, hakim desa tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka. Apa yang ditentukan dalam ayat 1 sama sekali tidak mengurangi wewenang para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkara kepada hakim yang dimaksud ayat 1, ayat 2, ayat 3. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili menurut hukum adat mereka tidak boleh mengenakan hukuman. Artinya di dalam peradilan desa tidak ada oleh hukuman begitu ya. Semuanya ditentukan pada peradilan hukum negara. Nah, itulah beberapa ketentuan dasar hukum dari peradilan hukum adat yang mana secara berangsur-angsur mulai zaman Hindia Belanda yang diakui sehingga sampai pada zaman undang-undang undang-undang daerah, undang-undang otonomi daerah yang mana nomor 32 tahun 2004 dan yang lainnya hingga saat ini itu terus berlaku terkait wewenang di mana masyarakat desa ataupun kepala desa bisa memeriksa dan mengadili yang mana memang kalau dulu itu terikat. Jadi kalau dulu putusan mereka itu terikat dan bisa menjadikan dasar perdamaian. Namun kalau pada saat ini masih perlu putusan pengadilan seperti itu, peradilan yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita melihat dari beberapa ketentuan-ketentuan yang berkembang di masyarakat. Jadi peradilan adat adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang didahului disebut sebagai peradilan berbumi atau peradilan swapraja. Artinya peradilan adat ini adalah peradilan yang dilaksanakan secara damai yang dilakukan di tingkat paling bawah, yaitu adalah di tingkat desa ataupun di tingkat di mana sebuah masyarakat hukum adat itu tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, peradilan-peradilan di dalam masyarakat adat itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis peradilan adat ada beberapa hal. Dan peradilan yang menerapkan hukum adat. Yang pertama ada 5 macam peradilan yang berlaku. Yang pertama tatanan peradilan Gouvernement atau Government and Recht yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda yang terdiri dari macam-macam jenis peradilan. Yang kedua peradilan pribumi atau Ingerechtsrecht yang ada di daerah-daerah yang dapat mendapatkan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan sendiri dengan hakim-hakim pribumi. Yang ketiga peradilan swapraja
atau Zelbertur Rahprah ya, yang terdapat di daerah-daerah Swapraja. Yang keempat adalah peradilan agama atau Rut agama yang ada di tengah-tengah daerah Hindia Belanda, yang mana sampai saat ini Rut agama ini tetap eksistensinya masih berlaku hingga ada undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Kami mengakui bahwa kekuasaan kehakiman peradilan agama adalah salah satunya peradilan adat yang ada hingga pada saat ini, yang terdapat di daerah Swapraja. Yang kelima adalah peradilan desa atau Dohprach yang terdapat dalam masyarakat desa, yang biasanya juga merupakan peradilan adat. Berdasarkan macam tata peradilan di atas, maka yang menerapkan hukum adat sebagaimana landasan mengadili perkara hanya ada pada peradilan, yaitu peradilan pribumi, peradilan desa, dan peradilan Swapraja. Apa peradilan pribumi? Peradilan pribumi ini mempunyai wewenang untuk mengadili perkara yang terjadi antara orang-orang bumi putra dengan tidak termasuk wewenang peradilan Gouvernement yang pasal 130 Indechtsregeling atau IS, yang menegaskan bahwa orang-orang bumi putra dimanapun ia berada, kalau tidak menyelenggarakan peradilan sendiri, maka peradilannya dilakukan atas nama raja-raja atau ratu-ratu di Belanda. Yang kedua adalah peradilan desa. Peradilan desa ini merupakan bagian dari peradilan pribumi di Jawa, dan kadang-kadang merupakan peradilan Swapraja di luar Jawa, Madura. Di beberapa daerah tertentu peradilan desa dapat juga merupakan bagian dari peradilan Gouvernement, seperti peradilan desa Ambon, Saparua, dan Banda, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah peradilan Swapraja. Peradilan Swapraja ini pada dasarnya kekuasaan otonomi pada daerah-daerah Swapraja, meliputi juga kewenang dalam peradilan, sehingga daerah-daerah Swapraja yang ada pada zaman Hindia Belanda di dahulu pada umumnya mempunyai peradilan sendiri di tempat daerah Swapraja yang ada di Jawa, seperti Kesultanan Yogyakarta, Pakualam Yogyakarta, di Surakarta, dan Mangunkuh Surakarta, dan lain-lain. Nah, itu beberapa jenis-jenis peradilan yang ada di Indonesia, yang peradilan adat yang ada di Indonesia yang menerapkan hukum adat ya. Yang selanjutnya adalah putusan dalam perkara dalam hukum adat. Jenis-jenis putusan hakim di dalam hukum adat. Proses persidangan pemeriksaan di negara menggunakan hukum adat, maka hakim dapat mengambil putusan-putusan sebagai berikut. Yang pertama, putusan menyamakan. Artinya di sini putusan hakim ini mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu. Yang kedua, putusan menyesuaikan, di mana putusan yang hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional atau hukum undang-undang yang disesuaikan dengan tradisional. Yang ketiga, putusan menyimpang, di mana putusan orang hakim yang mengandung isi dan menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku. Artinya ada sebuah pembaharuan hukum yang memang tidak ada pemberlakuan hukum adat pada saat itu, yang diambil dengan kaidah-kaidah baru yang lebih relevan seperti itu. Yang kelima, putusan jalan tengah. Putusan yang jalan tengah, di mana putusannya biasanya seorang hakim mengambil jalan tengah di antara keterangan kedua belah pihak yang tidak jelas. Selanjutnya, putusan mengubah, di mana putusan hakim yang mengandung isi pengubahan dari kaidah adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru. Yang selanjutnya, putusan baru, di mana putusan hakim mengandung kaidah hukum yang menggantikan kaidah hukum yang lama yang sudah tidak sesuai lagi. Yang terakhir, putusan menolak, di mana putusan seorang hakim yang mengandung isi menolak tuntutan dan atau gugatan para pihak perkara karena bukan pada tempatnya. Ini beberapa hal terkait tentang putusan-putusan dalam perkara hukum adat itu sendiri. Jadi tidak sama seperti di dalam peradilan umum ya, yang mana peradilan umum itu putusannya kan mengabulkan dan yang lainnya. Sifat putusan hakim. Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat tidak dibatasi undang-undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian. Bagi hakim yang penting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat yang bersangkutan, dan apakah hukum adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan, ataukah hukum adat sudah tidak lagi sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang umum.
Apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material ataukah malahan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional? Maka hakim tidak perlu lagi melihat ketentuan-ketentuan atau yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kalau memang itu sudah berlaku dan mengakar dan berdarah daging dari tengah-tengah masyarakat, maka sesuai dengan ketentuan adat sifatnya adalah memaksa kepada ketentuan yang ada di dalam masyarakat untuk digunakan atau dipakai sebagai sifat putusannya. Artinya keputusan hakim desa itu absolut bagi mereka. Jadi ketika ada undang-undang yang lainnya itu bisa dikesampingkan. Makanya tadi ada istilahnya itu putusan yang mengesampingkan. Dan juga menyesuaikan, bisa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru seperti itu. Nah, aturan hukum adat yang masih mempunyai kekuatan material dapat terlihat dari keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, apakah struktur masyarakat adat masih tetap dipertahankan? Yang kedua, apakah keadaan adat perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat? Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara keputusan-keputusan yang serupa? Dan apakah akidah-akidah hukum adat yang formal masih dipertahankan? Dan apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Hukum Nasional? Ini bisa masih bisa dipakai. Nah, hakim terikat dan bebas. Penyelesaian perkara dalam masyarakat adat secara damai merupakan budaya hukum adat. Artinya sebuah kebiasaan dalam hukum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia pada zaman Hindia Belanda penyelesaian perkara secara damai seringkali disebut sebagai peradilan desa yang kita sebutkan di pasal 3 ya di RO atau Reveling Organization ya. Yaitu semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil desa atau hakim desa tetap diadili oleh para hakim tersebut. Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun yang telah saya jelaskan awalnya. Peradilan adat di Aceh. Dasar hukum peradilan adat di Aceh. Dasar yuridis pelaksanaan hukum adat di Aceh ya. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang memberikan ruang untuk menghidupkan kembali kearifan lokal di Aceh, yang mana ini merupakan langkah yang strategis ya, yang diambil oleh masyarakat Aceh untuk tetap memegang teguh sebuah budaya adat istiadat di Aceh yang mana sudah tercampur dengan kontemplasi ajaran-ajaran agama Islam seperti itu. Yang mana itu juga merupakan sebuah konun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim, di mana mukim merupakan lembaga adat yang berada di kecamatan. Artinya di setiap kecamatan mempunyai lembaga adat. Konun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan Gapong juga memberikan kewenangan bagi Gapong dalam melakukan kegiatan Gapong, atau Konun nomor 3 tahun 2004 tentang organisasi dan hubungan tata kerja Majelis Adat Aceh atau MMA, di mana MMA adalah lembaga adat penyelenggara adat Aceh yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan Gapong. Konun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kebiasaan dan adat istiadat, dan Konun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, di mana kedua konun tersebut menyatakan tentang lembaga adat dan tugas dan kewenangannya yang diemban oleh masing-masing kelembagaan adat. Kemudian terdapat juga keputusan bersama peraturan berkaitan tentang penyelesaian sengketa di Gapong, yaitu kesepakatan bersama kepolisian daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tentang penitipan polisi pada Tuha Peut Gapong. Keputusan bersama Gubernur Aceh, Majelis Adat Aceh, dan Kepolisian Daerah Aceh tentang penyelenggaraan peradilan adat di Gapong dan Mukim, serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang sengketa adat dan lain-lain. Nah, ini adalah dasar hukum peradilan adat di Aceh, yang mana memang kenapa saya mengangkat tentang peradilan adat di Aceh, karena memang peradilan adat di Aceh ini yang masih saat ini jelas keberadaannya. Karena kalau kita melihat peradilan adat yang di lainnya itu masih sudah banyak yang ditinggalkan. Karena kenapa ditinggalkan? Karena
tidak tertulis tersebut, sehingga tidak sesuai dengan keadaan zaman ya. Nah, zaman ini sebenarnya sudah pasti dan harus tertulis begitu ya, harus ada ketentuan itu sesuai, harus ada bisking yang jelas dari kekuasaan yang dikeluarkan oleh masyarakat, sehingga banyak ditinggalkan di masyarakat lainnya berbeda terbalik di masyarakat Aceh ya, berdasarkan dari undang-undang yang sudah ditentukan daerah keistimewaan dan undang-undang tentang nomor 11 tahun 2000 tentang pemerintah Aceh sendiri yang boleh melaksanakan peradilan sendiri, sehingga nanti masyarakat Aceh membuat sebuah konun atau kita konun itu semacam peraturan daerah begitu ya, peraturan daerah tersendiri, sehingga bisa menyelesaikan perkara-perkara dalam perselesaian sengketa di masyarakat adat Aceh. Nah, itulah beberapa hal terkait tentang pengetahuan tentang peradilan adat yang ada di Indonesia. Hukum peradilan adat ini merupakan sebuah kontemplasi bahwa keberadaan masyarakat hukum adat itu masih menuai peluang kepada peradilan-peradilan untuk menyelesaikan perkara yang memang menurut saya ini sangat relevan dengan bergeraknya dengan sama dengan arbitrase lah begitu. Karena kalau penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat desa ataupun masyarakat adat yang ada di desa itu lebih mengedepankan bagaimana persoalan itu fair begitu ya. Fair ini artinya satu sama lain saling menerima dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh masyarakat, oleh kepala desa atau kepala adat, sehingga nantinya ini menumbuhkan sebuah rasa keadilan bagi mereka. Lah, kalau di daerah masyarakat Jawa itu sudah hampir tidak ada ya, memang masih ada tapi hampir tidak ada. Penyelesaian sengketa yang ada di desa itu biasanya lanjut kepada penyelesaian sengketa di litigasi, karena mereka lebih percaya kepada hakim-hakim negara daripada hakim-hakim di desa, sehingga nantinya eksistensi dari hakim desa ataupun hakim masyarakat, hakim kepala adat begitu ya, itu sudah semakin punah di masyarakat Jawa. Berbeda dengan di Aceh. Di Aceh itu karena ada sebuah peraturan keistimewaan, daerah keistimewaan dan peraturan tentang pemerintahan daerah sendiri untuk masyarakat Aceh yang memberikan ruang bahwa masyarakat Aceh itu bisa melaksanakan sebuah persoalan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan ya, bahkan di tingkat kecamatan untuk menyelesaikan persoalan adat, sehingga masyarakat Aceh memiliki ruang yang luas. Seandainya saja di masyarakat Jawa itu juga memiliki pemerintahan otonomi daerah yang bisa membuat penyelesaian sengketa-sengketa seperti di desa yang ruangnya itu sampai saat ini masih sampai ini eksistensinya diragukan lagi gitu. Ya mungkin di masyarakat di Jawa ini bisa menyelesaikan persoalan sengketa itu lebih mudah dan lebih murah begitu. Kalau bayangkan kalau kita menyelesaikan sengketa itu di litigasi, yang mana peradilannya itu membutuhkan waktu yang lama dan keuangan yang banyak juga, yang memungkinkan nanti apa yang dimenangkan oleh seseorang itu menjadikan istilahnya itu bondo ataupun modalnya itu ikut katut juga begitu. Jadi yang didapatkan hanya segelintir dan modalnya lebih besar daripada yang didapatkan, karena masyarakat kita itu lebih seakan-akan itu diadu domba gitu ya. Seakan-akan diadu domba, kamu yang kalah, kamu yang dengar kata-kata seperti itu, sehingga masyarakat yang notabene seperti masyarakat Madura yang lebih baik memikul memikul tulang ya daripada memikul malu ya. Jadi lebih baik ia menang daripada kalah, kan seperti itu. Jadi terus-terusan diupayakan hingga singkat akhir, sehingga nantinya bondonya habis malah harta yang didapat cuma sedikit gitu.
itulah perbedaan peradilan adat dan peradilan umum yang ada di Indonesia. Sehingga menurut saya kalau kita membuat sebuah peraturan-peraturan adat istiadat ini dihidupkan kembali di masyarakat di daerah di Indonesia ini, saya rasa malah lebih efisiensi, lebih banyak hal yang baiknya begitu. Tapi kembali lagi pada pemerintah kita bagaimana memikirkan hal-hal tersebut, karena memang persoalan-persoalan tersebut sangat mengakar dengan masalah-masalah politik pada saat ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait tentang peradilan hukum adat yang ada di Indonesia sebagai bahan pengetahuan teman-teman. Dan apabila nanti ada sebuah kesalahan kata baik perilaku saya selama proses penyampaian materi baik dari awal semester hingga akhir semester ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman. Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqna wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.